Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukron Rizky Fauzi dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Jadi saya akan menjelaskan yaitu soal-soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Jadi pertanyaan yang pertama ialah, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan, seperti program bantuan sosial, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi, jelaskan salah satu kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, atau kebijakan penanganan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Jadi, salah satu kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah seperti program kekeluargaan harapan, ataupun bisa kita bilang PKH. Program ini adalah program bantuan sosial yang bersyarat yang diberikan oleh kepada keluarga miskin dan rentan, terutama yang memiliki ibu hamil, balita, dan anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Contohnya seperti berdasarkan data dari Kementerian Sosial, PKH berkontribusi dalam meningkatkan angka partisipasi. Efektivitasnya, PKH terbukti cukup dalam membantu menurunkan angka kemiskinan secara bertahap. Program ini tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga mendorong perubahan perilaku melalui kewajiban memeriksakan kesehatan dan memastikan anak-anak bersekolah. Jawab pertanyaan yang kedua. Salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat miskin adalah melalui program bantuan langsung tunai. Menurut saya, apa kelebihan dan kekurangan dari program ini, dan bagaimana seharusnya pemerintah memperbaiki pelaksanaan BLT agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan? Jadi, dari pertanyaan di bawah tadi, bisa kita lihat dari kelebihannya: cepat dan langsung dirasakan manfaatnya oleh penerima, dan membantu masyarakat miskin menghadapi krisis seperti pandemi atau kenaikan harga bahan pokok. Kalau kekurangannya, rentan salah sasaran akibat pendataan yang kurang akurat. Perbaikan BLT agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Memperbaiki sistem data terpadu kesejahteraan sosial ataupun DTKS. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Jelaskan bagaimana pemerintah dapat merancang dan jelaskan kebijakan penanganan kemiskinan yang sesuai dengan kondisi lokal. Berikan contoh program yang bisa dilakukan. Baik, saya akan menjawabnya. Jadi, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dengan pemerintah dapat merancang kebijakan dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Pendekatan partisipatif dan berbasis data lokal sangat penting. Contoh, program lokal pelatihan keterampilan kerja bagi pemuda desa, program padat yang tunai ataupun PKT yang menyerap
tenaga kerja. Seterusnya bazar UKM lokal dan koperasi desa untuk mendukung produk masyarakat. Misalnya di Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah mengembangkan program pemberdayaan petani juga lokal dan dengan akses modal dan pelatihan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Jelaskan bagaimana penguatan sektor UKM dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Apa kebijakan yang sebaiknya diterapkan untuk mendukung UKM agar lebih berdaya saing. Jadi, UKM membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Sektor ini sangat penting karena menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia. Kebijakan yang perlu diterapkan yaitu akses pemodalan mikro berbunga rendah, pelatihan manajemen digital, marketing, kemudahan perizinan dan pajak. Contohnya seperti program KUR ataupun kredit usaha rakyat yang telah membantu ribuan pelaku UKM berkembang, terutama di sektor kuliner, pertanian dan kerajinan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 5. Jelaskan bagaimana sinergi antara pemerintah sektor swasta dan masyarakat sipil dapat mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Berikan contoh bentuk kerja samanya yang nyata. Oke. Jadi pengurangan kemiskinan lebih efektif jika ada kerjasama ataupun multi pihak. Pemerintah membuat regulasi dan menyediakan dana swasta berkontribusi melalui CRS dan masyarakat berkontribusi dan masyarakat sipil mendorong advokasi serta edukasi. Contoh kerjasamanya seperti program CRS perusahaan untuk pelatihan keterampilan dan beasiswa anak miskin. Yang kedua yaitu kemitraan LSM dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan. Jadi contoh konkretnya seperti ini. Program Desa Makmur Peduli Api oleh Sinar Mas bersama masyarakat dan pemerintah lokal yang mengembangkan pertanian berkelanjutan dan mencegah kebakaran lahan sambil meningkatkan ekonomi desa. Seperti itulah jawaban yang sudah saya berikan. Cukup sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kata-kata saya yang kurang baik, itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Sukon Rizky Fauzi mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.